Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, meskipun DPR RI sudah menetapkan jumlah alat kelengkapan Dewan atau AKD, jumlah pimpinan AKD, serta penambahan satu badan, namun penyusunan mitra kerja belum dapat dilakukan karena menunggu susunan kabinet yang resmi. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut mitra kerja dari alat kelengkapan Dewan atau AKD periode 2024-2029 akan diumumkan setelah Presiden terpilih dilantik dan mengumumkan kabinet pemerintahannya. Puan mengatakan, meskipun DPR RI sudah menetapkan jumlah AKD, jumlah pimpinan AKD, serta penambahan satu badan, namun penyusunan mitra kerja belum dapat dilakukan karena menunggu susunan kabinet yang resmi. Selain itu, pemilihan pimpinan AKD juga akan ditentukan oleh pimpinan fraksi, bukan oleh pimpinan DPR. Sampai saat ini memang rapat konsultasi yang kemarin kami lakukan sesuai dengan mekanismenya baru menentukan jumlah komisi dan jumlah pimpinannya. Juga jumlah penambahan satu badan yang ada di DPR. Namun kami masih menunggu pengumuman dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah kementerian tersebut untuk kami kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR ini yang sudah disepakati berjumlah 13 komisi. Setelah itu baru mekanismenya pimpinan fraksi dari setiap fraksi akan menetapkan siapa saja yang kemudian menjadi pimpinan di setiap komisi tersebut. Itu merupakan hak dari setiap pimpinan fraksi untuk mengumumkan siapa saja pimpinan di komisi-komisi tersebut. Jadi bukan hak dari pimpinan DPR. Sebelumnya jumlah komisi di DPR RI telah ditambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi, serta ada penambahan badan aspirasi masyarakat yang juga sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Panji dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan skema evakuasi warga negara Indonesia di Lebanon dan merelokasi pasukan TNI ke tempat yang lebih aman usai serangan Israel ke markas besar PBB di Lebanon. Anggota DPR RI Daniel Johan mengecam serangan Israel ke markas besar PBB di Lebanon yang menyebabkan 2 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB mengalami luka-luka. Daniel menyebut serangan ini sebagai tindakan yang tidak menghormati PBB dan merupakan pelanggaran hukum internasional serta bisa berdampak negatif pada stabilitas global. Daniel meminta PBB segera mengambil tindakan tegas terhadap Israel sebagai langkah resolusi konflik untuk menjaga perdamaian dunia. Ya, tentu kita mengecam keras apa yang dilakukan oleh Israel karena berdampak bukan hanya terhadap TNI Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap kestabilan dunia. Ya. Saat ini banyak persoalan dunia itu yang harus kita atasi dengan baik, ya. Krisis lingkungan, ya, keterbatasan pangan. Nah, Israel justru menjadi beban buat dunia. Sementara itu, anggota DPR RI Dev Akbar Syafikarno meminta pemerintah segera menyiapkan skema evakuasi WNI di Lebanon dan merelokasi pasukan TNI ke tempat yang lebih aman. Dev juga mengimbau agar WNI mematuhi kebijakan Kedutaan Besar Indonesia di Lebanon untuk memastikan keselamatan mereka. Membuat keamanan para prajurit kita di sana terancam, situasi semakin tidak jelas, sehingga keberadaan PBB pun menjadi dipertanyakan apa fungsinya. Semestinya itu menjaga garis demarkasi, menjaga perdamaian, akan tapi justru diserang. Nah, maka itu sebaiknya markas itu ditutup saja, prajurit kita ditarik pulang. Kenapa? Karena mereka tidak dalam posisi untuk melakukan ofensif. Mereka hanya untuk menjaga perdamaian, akan tapi ketika diserang secara artileri berat, ini membahayakan prajurit kita, terbukti sudah ada korban. Andini dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI telah usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara yang digelar siang tadi. Selanjutnya, DPR RI akan mengadakan rapat paripurna pada Kamis besok untuk mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN. DPR RI menyetujui Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan.
Keputusan ini diambil setelah DPR RI mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Herindra yang digelar siang tadi. Selanjutnya, DPR RI akan mengadakan rapat paripurna pada Kamis besok untuk mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, proses ini merupakan tahap penting dalam penunjukan pejabat tinggi negara, di mana calon harus memaparkan visi, misi, dan program yang akan dilakukan. Mendengarkan dan memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara. Rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan para Menteri Kabinet pada tanggal 21. Anggota DPR RI Dolfi menyampaikan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BIN meliputi aspek pengalaman, profesionalitas, dan kompetensi. Dolfi berharap di bawah kepemimpinan Herindra, BIN kedepannya dapat lebih memperkuat sistem mitigasi dan koordinasi antar intelijen negara, sehingga negara mampu lebih cepat mengantisipasi ancaman kejahatan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Normatif kan pastilah dari aspek pengalaman, profesionalitas, kompetensi itu yang kita perhatikan. Tentu kan juga ada komitmen-komitmen yang kita lihat dalam hal menjalankan tugas selama ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Herindra tadi, ke depan itu kan akan memperkuat mitigasi, kemudian sistem intelijen, koordinasi antar intelijen negara itu yang akan diperkuat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus, dengan rincian 4.000 korban anak laki-laki dan 16.000 korban anak perempuan yang paling banyak terjadi di rentang usia 13 hingga 17 tahun. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 17. Dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan seperti trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan semestinya. Bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap anak? Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 mencapai hampir 20.000 kasus. Dampak psikologis sangat signifikan dirasakan anak-anak yang mengalami kekerasan seperti trauma jangka panjang, gangguan kecemasan, dan depresi.
Dalam hal ini, negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam sebuah regulasi, kekerasan anak di Indonesia masih marak terjadi dan implementasi aturan pun tidak berjalan dengan semestinya. Guna menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak, anggota DPR RI Mai Esti Wijayati mendesak keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dengan memberikan sanksi berat kepada para pelaku kekerasan anak. Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 100 juta rupiah. Pengurangan hukuman dan proses negosiasi diharapkan tidak diberikan kepada pelaku agar tidak mengurangi efek jera. Maka pertama, penegakan hukumnya harus tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, di mana kita juga memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka yang sebenarnya harus melindungi anak-anak, yaitu kalau itu orang tua, kalau itu pejabat, kalau itu saudara, itu kan orang terdekat. Aturannya harus mendapatkan hukum yang lebih berat daripada yang lainnya. Nah, tetapi ketika pengawalan itu hanya sampai yang pelakunya itu sudah ditangkap, lalu ada proses hukum stop sampai di situ, kelihatannya itu belum mampu memberikan efek jerah. Mestinya begitu ditok, masyarakat supaya menilai sesuai enggak hukumannya dan berikan hukuman yang terberat sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar. Jangan kemudian malah ada pengurangan. Nah, kalau itu dilakukan, mungkin akan bisa mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam mencegah dan menindaklanjuti tindak kekerasan pada anak, anggota DPR RI Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk secara masif memberikan sosialisasi baik di lingkungan terkecil seperti keluarga dan juga satuan pendidikan terkait sanksi dan pelaporan kasus kekerasan anak. Pada umumnya, pengungkapan kasus kekerasan masih bersifat parsial dan cenderung tertangani setelah marak atau viral di publik. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertegas peranannya dalam mengawasi dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya pola asuh yang sehat dan seimbang. Apakah hukuman-hukuman atau sanksi dalam undang-undang ini juga efektif? Kadang-kadang kan tidak efektif juga, karena dikenain sanksi juga tidak menurunkan kadang-kadang kan. Jadi harus dicari langkah-langkah terobosan dari awal, bahwa harus ada pendidikan khusus pada anak-anak, ya, kurikulum pendidikan anak yang lebih bagus, pengawasan orang tua terhadap anak juga sangat penting. Ini semua harus dicari tahu sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik, saya pikir. Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh anak adalah kekerasan emosional, dengan total 45,43%, sedangkan kekerasan fisik 18,47% dan kekerasan seksual 8,57% pada referensi waktu seumur hidup. DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan sosial, utamanya dalam melindungi generasi penerus bangsa. DPR RI juga mendorong kehadiran peran pemerintah dalam mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, yakni dengan merumuskan kebijakan dan undang-undang yang lebih efektif yang mencakup upaya preventif hingga rehabilitasi terhadap korban. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat sistem pemantauan dan perlindungan anak, penegakan hukum, dan penguatan keluarga serta dukungan sosial. Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Sebelumnya BI Rate berada di angka 6,25%. Angka tersebut dipertahankan selama beberapa bulan setelah Bank Indonesia menaikkannya sebesar 25 basis poin pada 24 April 2024. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya.
Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan mendapat respon positif dari anggota DPR RI yang baru saja dilantik. Kebijakan itu dinilai sangat tepat untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi mikro. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru saja Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis point dari yang sebelumnya 6,25 menjadi 6%. Nah ini menjadi satu solusi yang sekiranya mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa meminimalisir adanya deflasi yang terjadi di Indonesia selama 4 bulan berturut-turut. Nah seperti apa tanggapan dari Komisi 11 DPR terkait dengan kebijakan B tersebut? Saat ini untuk berbincangnya saya sudah bersama dengan Bapak Kamru Samad dari fraksi Partai Gerindra. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mas. Pak, terkait dengan kebijakan baru ini, apakah ini sebagai langkah positif yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita ke depan Pak? Pertama, kita sebetulnya sudah ingatkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter sejak 4 bulan yang lalu pada bulan Maret supaya segera menurunkan suku bunga. Karena suku bunga ini kecenderungan mempersulit likuiditas di perbankan dan kecenderungan melemahkan pergerakan sektoril. Baru kemudian dikoreksi di hari yang kemarin dan kita menilai ini agak terlambat dan koreksinya juga tidak begitu signifikan menurut saya. Sehingga kita mesti harus terus mendorong otoritas moneter Bank Indonesia untuk terus mengevaluasi suku bunga acuan, ya suku bunga acuan supaya sektoril bisa bergairah kembali. Jadi keputusan The Fed yang akan kita tunggu pada minggu keempat September nanti, menurut saya bisa saja menjadi satu acuan bahwa perekonomian global telah sedang mengalami stagnasi atau kecenderungan pelambatan. Karena itu kita harus lebih cepat, lebih awal melakukan mitigasi terhadap perekonomian domestik kita dengan cara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan di sektor moneter, termasuk suku bunga yang diberlakukan sebagai acuan di industri nasional kita dan SBRI ya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang cenderung kemudian menyerap likuiditas di perbankan. Begitu Mas. Artinya seberapa efektifkah strategi ini untuk meningkatkan daya saing dan juga daya beli masyarakat? Karena kan strategi untuk meningkatkan itu kan ada banyak cara gitu Pak ya, dibandingkan dengan kenaikan suku bunga ini. Nah seberapa efektif penurunan suku bunga dari Bank Indonesia itu akan kita bisa lihat kira-kira 2-3 bulan kemudian. Karena dia masih harus melakukan koordinasi dengan industri nasional kita, industri perbankan kita.
implementasinya seperti apa. Itu biasanya timeline-nya itu lebih kurang 60 sampai 90 hari kemudian baru bisa diukur impact-nya dari penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Begitu, Mas. Artinya dari segi nanti kemudian alur perbankan akan mendorong itu Pak ya, supaya nanti transaksi perbankan bisa lebih kuat lagi karena memang dengan rendahnya suku bunga bisa meningkatkan transaksi pembayaran gitu. Iya, kita harus akui bahwa industri perbankan kita ini penyakitnya banyak sekali. Salah satunya net interest margin yang begitu tinggi, termasuk Indonesia itu NIM-nya tertinggi di ASEAN. Kenapa? Karena cost of fund perbankan kita sangat tinggi, tidak efisien, tidak efektif, sehingga membuat beban yang besar terhadap para nasabah dan itu membebani ekonomi kita. Itu yang kita harus koreksi sehingga arsitektur perbankan nasional kita benar-benar harus segera kita evaluasi sebetulnya secara menyeluruh. Karena fundamental ekonomi kita tidak baik-baik saja hari ini. Kecenderungan kelas menengah kita itu mengarah pada posisi rentang untuk miskin. Begitu, Mas. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Thank you bro ya. Kembali, Pak. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Kamrus Samad dan tadi disampaikan bahwa sangat mendukung kebijakan BI tersebut yang menurunkan suku bunga sebesar 0,25 basis poin yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga bisa meningkatkan industri perekonomian di masyarakat. Selain itu juga disampaikan bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan adanya net interest margin supaya nantinya daya beli dan daya jual yang ada di masyarakat bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Nusantara 2 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja. Silakan Nazia. Terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung pada berita pertama pemirsa, yakni Sara Joyo Hadikusumo nilai pemecatan Rudy Soik jadi kemunduran institusi penegak hukum. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini juga beberapa media online menyoroti terkait dengan isu tersebut.
di mana anggota DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menyoroti pemecatan Rudi Soik dari keanggotaannya di Polri. Pemecatan perwira yang mengungkap jaringan mafia BBM bersubsidi di NTT itu dinilai sebagai kemunduran Polri sebagai institusi penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Rudi Soik memiliki latar belakang yang baik. Dikenal sebagai polisi berintegritas dan pemberani karena kerap mengungkap kasus penting. Penyidikan Rudi yang cepat dan tidak memikirkan adanya oknum-oknum tertentu yang membackup bisnis yang melanggar hukum tersebut dinilai jadi alasan Rudi dimutasi. Terkait dengan hal ini, pemirsa, kepolisian diminta evaluasi terhadap keputusan dalam pemecatan Rudi Soik, serta DPR mendukung pengajuan banding atas keputusan tersebut. Terlebih ketika terdapat pengakuan adanya tekanan dan intimidasi selama proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polda NTT. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Neti Aher dorong Indonesia lebih berani dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Anggota DPR RI Neti Prasetyani Aher minta pemerintah Indonesia perkuat jalur diplomasi luar negeri guna melanjutkan dukungan penuh terhadap Palestina. Indonesia merupakan negara berdaulat yang menolak segala bentuk penjajahan sehingga harus disertai dengan tindakan nyata dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan Palestina. Sebagai informasi pemirsa, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, korban jiwa akibat serangan Israel ke Palestina mencapai 41.689 jiwa, yang di dalamnya termasuk balita, anak-anak, perempuan, dan disabilitas serta lansia. Oleh karena itu pemirsa, Neti mendesak peran aktif diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, dan Gerakan Non-Blok. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Sara Joyo Hadikusumo nilai pemecatan Rudi Soik jadi kemunduran institusi penegak hukum, serta Neti Aher dorong Indonesia lebih berani dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sekian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirjaya, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.